Yang tertutup itu hanya aurat kita, tapi pemikiran kita sebagai wanita muslimah itu tidak boleh tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini kita udah bersama Yulindria Nasari. Uh, Yusari akan menceritakan pada kita sejak dulu sampai dengan sekarang. Mari kita dengarkan bersama. Silakan Yusari. Baik, terima kasih DAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Lindra Nasari. Saya alumni S1 Akuntansi FE Unsri angkatan tahun 1989 dan alhamdulillah April 1994 saya sudah menjadi sarjana plus satu orang anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, dari sana saya hijrah dulu ke Australia sampai tahun 1998. Jadi saya tidak sempat juga wisuda waktu itu, Dek. Jadi langsung ke Australia 2 tahun lebih dan pulang dari Australia langsung ikut ke Lampung ya. Nah, waktu itu Universitas Lampung baru buka jurusan akuntansinya dan membutuhkan dosen. Waktu itu ayo dilamar akhirnya, Oh, bukan dilamar. melamar. Ayo dilamar. Waktu itu kan masih boleh lulusan S1 jadi dosen. Jadi ayo dilamar. Waktu itu ijazah ayo dijemput di rumah itu. Yakin GU Dibuka yuk. kan. Oh, Ya. butuh ya yuk. Iya, iya, karena mereka sangat butuh dan mungkin memang itu yang disebut dengan sudah suratan ya. Ayu tidak bisa menolak dan karena orang kepegawaian memang datang ke rumah untuk tolonglah Bu, kami malam ini berangkat ke Jakarta seperti itu. Ya sudah akhirnya Bismillah. Waktu itu Ayu ingat sekali ya udah Bismillah, mudah-mudahan ini memang jalan Allah dan akhirnya tahun 97 Ayu resmi menjadi dosen akuntansi di FEB Unila. Seperti itu tahun 99 tahun 98 akhirnya dilanjutkan dengan daftar S2 di UGM Januari 1999 mengikuti kuliah S2 di UGM dan selesai tahun 2000 Mei 2000 sudah menjadi akhirnya meniti karir sebagai dosen di Unila. Seperti itu. Ya, perjalanan hidup akhirnya melanjutkan S3, S2 S3 Ayu diselesaikan di Universitas Gajah Mada, program yang linear sama-sama akuntansi dan di tahun 2012 Ayu alhamdulillah bisa menyelesaikan kurang lebih 4 tahun lah ya, belum sampai 4 tahun di program doktor ilmu akuntansi FEB UGM. Dan proses dengan semuanya karena ridho Allah juga itu selama perkuliahan sebelum kuliah memang sudah menyelesaikan banyak mengumpulkan banyak kredit poin yang harus ditempuh oleh seorang pendidik di universitas di perguruan tinggi sehingga tahun 2015 Ayub bisa mengajukan ke guru besar. eh, Agak sengit juga itu, maksudnya waktu itu kan ada peralihan Kemendikti itu bergabung dengan LIPI. Nah, itu 1 semester lebih itu prosesnya tertunda karena ada proses merger. Nah, kita kan tahu ya kalau proses merger itu restrukturisasi itu settlementnya membutuhkan waktu sehingga baru di akhir 2015 itu proses bisa berlanjut dan butuh waktu 1 tahun. Akhirnya 1 Januari 2017 Ayu bisa menyandang jabatan fungsional tertinggi seorang dosen yaitu guru besar. Alhamdulillah. Ayu, kalau dari dengar cerita Ayu tadi, kan Ayu begitu lulus kuliah belum wisuda itu langsung ke Australia, itu tentu ikut suami ya Ayu ya. Ya, kalau Eh, ikut tetangga kok nggak boleh tuh. nggak boleh ikut tetangga.
Ayu, nah selanjutnya kan pulang ke apa pindah domisili ke Lampung, terus akhirnya dilamar jadi dosen. Tapi sebetulnya apakah itu menjadi cita-cita Ayu untuk jadi dosen tuh yuk? Sebenarnya waktu Ayu kuliah ya, Ayu tuh melihat sosok seorang Ibu Dewi Kencana ya, Uh, dan Pak eh, Nov ya, Piar uh, Marzuki ya. Ayu tuh ngelihat mereka tuh orang-orang yang keren ya. Nah, uh, dalam Ayu memang nggak pernah bercita-cita ingin jadi dosen, uh, tapi Ayu ingin jadi orang yang profesional ya, uh, yang punya visi misi lebih luas. Yang Ayu bayangin tuh ya Ayu harus bicara di depan umum seperti itu ya, mengemukakan ide-ide Ayu ya, apa yang Ayu pahami, ingin Ayu sharing seperti itu. Tanpa berpikir kalau itu adalah saat ini itu Ayu lakukan sebagai seorang pendidik. Jadi Ayu memang setiap tahun itu sekitar 2 kali, 3 kali itu senang sekali ikut di dalam international conference untuk menjelaskan hasil riset Ayu. Nah, kenikmatan itu yang memang Ayu dambakan, dan ternyata kata Allah melalui jalur seorang pendidik Ayu melakukan itu. Bukan seorang profesional. Tadinya Ayu itu berpikir pengen juga kerja di swasta seperti itu ya. uh, Ternyata di semua lini itu bisa kita kita apa menjadi diri kita sebenarnya. uh. Ayu boleh nggak kalau Ayu bilang kalau yang sebetulnya menjadi dosen itu hanya sebuah mimpi buat Ayu ya, karena kan Ayu hanya uh, punya figur favorit Yu Dewi dan Kak Nov. Tapi Hmm, sebetulnya memang belum ada gambaran bahwa Ayu nanti maunya jadi dosen gitu ya Yu. Jadi betul, betul. jadi memang bahaya Yu dengan mimpi ya Yu. karena apa-apa yang kita mimpiin itu kadang-kadang dikasih jalannya bener loh Yu. Ya nggak Yu? Iya, Ya. iya, betul, betul, betul. Waktu itu juga nggak kebayang jadi seorang dosen seperti itu. Pokoknya aku pengen jadi orang yang profesional saja seperti itu ya, menghargai waktu, punya karya ya. Tapi Allah mewujudkan mimpi itu melalui jalur seorang pendidik seperti Uh, itu. uh, aduh, Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. iya, Berarti profesi sebagai dosen ini memang akhirnya Ayu terima kan tadi dilamar Ayu ya, dilamar sama Unila ya. Terus Ayu terima menjadi dosen, terus akhirnya Ayu S2 dan S3. Itu tentu didukung sama keluarga ya Yu. pasti, Ya, ya. pasti. Eh, Nah, selanjutnya berkarir sampai sekarang Ayu menjadi guru besar ya Yu. Eh, Pengalaman yang paling menarik selama menjadi dosen apa Yu? Pengalaman menarik menjadi seorang dosen ya, sebenarnya ya Ayi ya memang ada kepuasan ya ketika kita itu apa yang kita argumentasikan itu eh, diterima orang seperti itu ya. Bahkan kalau seorang peneliti itu ketika hasil penelitiannya tuh dikutip di dalam penelitian orang lain ya. Lindra Nasari menjelaskan bahwa bla 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 seperti itu. Itu merupakan sebuah penghargaan ya, recognition ya bagi kita ya. Dan ketika kita di dalam konferensi yang panel lah seperti itu ya, dalam ruangan terbatas dengan para ahli di topik yang sama, misalnya di corporate governance seperti itu. Kemudian kita diskusi dengan 15 orang dari semua negara, ya face to face seperti itu, sangat intensif, dan kita berada di sana mewakili Indonesia. Saya pikir itu merupakan sebuah anugerah ya. Betul, Anugerah karena semua ilmu ini kan titipan ya, betul, betul. dan bisa ada di sana dan menjelaskan apa yang kita kerjakan ya, studi kita di Indonesia, dan menemukan sesuatu yang beda dengan negara lain karena ada perbedaan culture ya, ada perbedaan personality orang Indonesia yang tidak hanya membutuhkan uang dalam seperti itu ya, ketika kita bisa menjelaskan seperti itu dan orang mantuk-mantuk Ya, istilahnya ya. Oh, kayak ngangguk-ngangguk gitu ya, Yuk. gitu ya, dan itu ya menurut Ayu ya sebuah Kebanggaan ya, Yuk. ya penghargaan, dan lebih lagi itu ya Allah lah yang menghendakinya ya. Iya, alhamdulillah ya. Karena kadang-kadang kan Ayu satu-satunya yang pakai yang cover cover lady itu cuman Ayu seperti Oh itu iya. ya. Heeh.
Tapi ya biarlah Ayu ceritakan dengan mahasiswa bahwa yang tertutup itu hanya aurat kita. Tapi pemikiran kita sebagai wanita muslimah itu tidak boleh tertutup, dan mahasiswa biasanya tepuk tangan. Iya. Alhamdulillah ya. Itu yang sangat nikmat bagi Ayu. Bukan penghargaan dapat mobil itu tidak pernah, itu dapat rumah itu tidak pernah, tidak ada bonus besar seperti itu. Tapi yang ilmu yang bisa ditularkan ya, semangat, pengalaman ya, mudah-mudahan menginspirasi mahasiswa dan lingkungan kerja itu aja. Ya, yuk. Menarik, Ayi? Iya, Ayu kemarin itu sempat ngobrol dengan Yu Sinta bahwa Yu Sari juga memberikan rekomendasi untuk Yu Sinta sekolah eh, lanjut Di di Qatar. Eh, Sebetulnya itu wujud apa ya, Yu? Wujud saling dukung antar alumni atau wujud profesional? yang lebih lagi memang kalau profesional itu maksudnya eh, alasan ya, tetapi mengapa Ayu memberikan itu karena memang Ayu sangat tahu ya itu wujud dukungan ya, dukungan kepada alumni karena Ayu juga secara independen meskipun apa in appearance-nya mungkin ya punya ikatan moral yang banyak ya, punya pengalaman seperti itu ya, tapi pada kenyataannya memang Ayu yakin bahwa Sinta itu memang sangat mampu menyelesaikan di program S3 ya. Mengapa tidak Ayu harus memberikan dukungan karena eh, menurut Ayu ya harus banyak ya wanita-wanita cerdas ya yang mampu karena kan dunia ini bagaimana wanitanya sebenarnya ya. Kalau wanitanya cerdas ya bisa menginspirasi seperti itu ya. Bertanggung jawab ya bisa menebar kebaikan yang lebih banyak lagi ya insya Allah menjadi lebih baik lah ya. Ya. Akhirnya bisa silaturahmi melalui grup alumni yang kita kerjasama untuk akreditasi nih, yuk. Akreditasi ini kan saya dengar memang Unila lebih dulu daripada Unsri. Itu maksudnya apakah itu kita bisa sinergi juga apa gimana nih, yuk ya? Karena kan bentuk dukungan Ayu yang udah jurusannya sudah akreditasi mendukung Unsri yang dulu alma maternya Ayu. Eh, ya bentuk dukungan pasti ya pasti akan all out lah ya bila perlu ya mendukung ya dengan segala keterbatasan yang harus kita terima ya. Tapi mengapa Unila bisa lebih dulu memang mungkin heterogenisme itu membuat Unila itu lebih lebih kaya persaingan ya, persaingan dalam arti hal yang positif ya. Unsri kelihatannya lebih homogen seperti itu ya karena dan orang-orangnya berada di safe zone seperti itu ya, dalam zona aman mereka ya. Itu memang di mana-mana juga menunjukkan bahwa ketika kita itu berada di homogenitas yang tinggi itu biasanya peradabannya kurang kalau kalau teorinya kan ya, tapi mengapa kita tuh diminta hijrah ya supaya kita memang berubah seperti itu ya, merasa tertantang karena kita juga orang minoritas sehingga kita struggle untuk menjadi lebih baik ya. Menurut saya ya memang harus menerima keterbaruan. Unsri juga memang harus lebih lebih eh, lebih gesit lah ya untuk eh, merespon dan beradaptasi dengan segala perubahan seperti itu. Pengakuan dari rekan-rekan seperti itu. Ayu juga melihat kalau di level nasional seperti itu kan karena asesor kan orangnya dari semua universitas ya. Ya. Hmm, ada halo effect memang namanya itu orang itu ada si Anu seperti itu. Di Universitas Riau ada si Anu. Nah, keyakinan orang pada eh, sosok si Anu tadi, ya itu sebenarnya sudah mempengaruhi, bukan mempengaruhi yang tidak independen. Ada keyakinan orang bahwa prodi ini baik
Kenapa? Karena ada si anu, si itu yang di tingkat nasional memang sudah diakui orang kinerjanya seperti itu. Ya, kalau karena di Unila itu setiap prodi akuntansi S3, S2, S1 ya setiap mau ada apa akreditasi seperti itu ya orang-orang yang dikenal dengan baik di tingkat nasional itu memang diminta hadir, Heeh. eh, diminta ikut menjemput pada saat harus ada ada acara makan malam seperti itu ya hadir seperti itu ya karena tidak untuk dalam arti kata yang negatif ya tapi ya memang keyakinan ini kan subjektivitasnya tinggi juga waktu akreditasi ini waktu visitasi itu kalau tidak banyak dikenal orang melihat kondisi yang sama aja ya ada yang menganggap ini akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena ada si Anu. Tapi kalau mereka nggak kenal dalam kondisi yang sama, loh kok cuman seperti ini, seperti itu ya. Karena Ayu juga sebenarnya asesor. Oh Ayu, ya, ya. Jadi makanya Ayu tanya, semuanya Ayu bisa siapa? sumbang ya, Ayu. Hah? Sedikit Iya, banyak juga bisa sumbang saran, kasih iya masukan ya. dan eh, banyak sekali ya asesor nasional tuh temen Ayu sebenarnya. Karena Ayu juga sudah lama di pengurus IAI pusat. Ya. Yang berkecimpung di IAI Kompartemen Akuntan Pendidik ya KAPD ya Ya. Kompartemen Akuntan Pendidik. Jadi ya semua asesor itu sebenarnya yuk kenal sebenarnya ya. Dan kita juga sering di Simposium Nasional Akuntansi itu sebagai sama-sama reviewer penelitian. Jadi ya keterikatan ya sama-sama begadang menilai review, ketawa sama-sama menilai paper orang, ibaratnya ya, ngatoin sama-sama seperti itu ya. Ya ketika mereka mau kemana? Ke Unila. Oh, Perpusari ya seperti itu. Bahkan kami pernah mendapat A itu tanpa divisit, Karena tanpa divisit. karena mereka udah dengar itu goodwill-nya ya, Yu ya. Kalau bahasa kita dulu goodwill. Ya, Ya, Yu. good ya. Iya, insya Allah seperti itu. Nah, makanya ya saya tuh ingin sekali seperti Bu Emil ya. Eh, Emil tuh sering ikut di forum-forum nasional ya beberapa eh, tinggal keterlibatan yang signifikan saja yang ambil bagian seperti itu ya. eh, Sehingga kita bisa belajar, bisa dikenal orang. Sehingga kalau orang mau asesmen ke Unsri, oh itu loh tempat Ibu Emil, oh itu tempat Pak Rista, seperti itu ya. ya, 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 ya. Benar, itu tempat Pak Mutarudin. Kenapa itu loh Pak Mutarudin yang waktu itu gini gini gini. eh, Itu semuanya jadi catatan. catatan baik. Iya. Iya, catatan baik ya goodwill tadi Jadi, ya. tadi, Iya, jadi iya. orang yakin lah bahwa organisasi yang di dalamnya ada tokoh-tokoh ya yang secara nasional memang sudah ketahuan kapabilitasnya itu ya malulah ya kalau harus tidak diberi kesempatan untuk Ya, mendapat A seperti itu iya. ya. Insya Allah lah ya. Mudahan mudah-mudahan proses visitasinya lancar ya, Yu ya. Amin. Iya. Ayu, kan video profil ini kan kita buat untuk adik-adik ya, adik-adik kelas kita ya, Yu, yang baru atau mau lulus ya, Yu. Jadi tadi kalau menyimak obrolan kita tadi, Yu, memang kan heterogen vs homogen itu kan eh, akan menambah wawasan kita ya, Yuk. Jadi kalau kita di lingkungan heterogen, kita akan lebih cepat. Tapi kalau Ya, yang di homogen, karena kita comfort zone, kita biasanya jarang untuk melakukan lompatan-lompatan ya, Yuk ya. Nah, betul. jadi menurut Ayu nih, Yuk, pesan buat adik-adik kita ini, misalnya Yuk, ada adik-adik kita yang nggak bisa pindah ke tempat yang heterogen nih, Yuk, untuk mereka memasuki dunia kerja, sebetulnya persiapan diri apa yang mereka harus punya? Kalau mereka memang tidak bisa lompat misalnya ya ke mereka bisa aktif di organisasi kemahasiswaan yang di sana membutuhkan eh,
pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi tantangan ya. Aktiflah untuk eh, berkomunikasi dengan orang dengan baik seperti itu ya. Kemudian aktif juga ya kalau memang harus student exchange seperti itu ya, lakukan itu. Ya apalagi kalau sekarang ya anak-anak sih bisa nginep di masjid ya, masjid kampus kan kadang-kadang memang ada kamar-kamar seperti itu ya, tapi memang untuk em, ikhwan-ikhwan ya seperti Iya. itu ya. Kalau gitu dia cuma tidur aja nggak sholat malam juga ini orangnya numpang tidur banget itu ya namanya Ya. ya. Eh, terus aktif ya seperti itu. Banyak membaca seperti itu. Membaca yang bisa menimbulkan motivasi kita untuk berubah seperti itu. Dari TK sampai kuliah itu kan S1-nya di Palembang. Tapi Ya. memang Ayu banyak membaca ya. Ayu berpikir dari waktu SMA, waktu kuliah itu tidak pernah terucap memang. Ayu tuh udah kepingin jadi orang yang keluar negeri, presentasi. Waktu itu nggak tahu juga siapa yang dicontoh kan. Heeh. Tapi oh, jadi orang yang profesional itu sudah dalam mimpi. Iya. Sehingga itu paling senang memang meresum buku ya. Cepat sekali Ayu menyelesaikan buku-buku. Satu buku memang orang tua nggak mampu ya membelikan banyak buku. Jadi kita tuh memang tukeran dengan kawan-kawan. Saya pinjam 2 hari, saya selesaikan satu buku itu dalam 2 hari saya resum seperti itu. Nanti Heeh. saya bagi ke teman-teman. Heeh. Yes. Oh. Ayo resum buku-buku itu. Ayo ambil saja. Kadang-kadang satu buku itu cuma dua, dua kertas selesai ayo resum. Ya, Oh. Jadi ikut ambil. dengan Ya. inti-intinya saja seperti itu. Dan kemudian ya inti-intinya kemudian Ayu berusaha untuk bisa mendefinisikan inti tadi sehingga betul-betul key poinnya aja, powerpointnya aja yang Ayu ambil seperti itu. Kemudian Ayu bagiin sama teman-teman. Dan itu Ayu lakukan sampai S3, meresum, membaca seperti itu ya. Ayu memang senang sehingga eh, mimpi untuk berkembang itu ya sangat besar di dalam diri dan 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 memang harus mimpi ya, Dek ya. Kita memang harus mimpi tapi ya harus dibarengi dengan usaha. Kalau mimpi kemudian dibawa tidur ya mimpi abadi Oh. tuh. Mimpi tok. Eh, iya, iya, iya. Ayu, sedikit poinnya sudah Ayu tangkap tadi bahwa memang persiapan diri kita itu jauh lebih penting ya Yu ya. Misalnya dengan banyak membaca, dengan banyak sharing apa yang udah kita baca, eh, berkomunikasi dengan baik. Eh, Bila perlu untuk mendapatkan persaingan kita harus hijrah ke daerah yang heterogen ya Yu ya. Nah, Ya, Nah, memang dari percakapan kita ini intinya adalah network yang luas itu akan akan menambah eh, kemudahan ya. kemudahan-kemudahan ya Yuk ya. Jadi Ya, network yang betul. ada melalui yang Ayu bilang simposium, seminar, panel di luar negeri itu akan menambah eh, kepercayaan diri gitu ya Yuk ya. Betul, ya. Ayu, apakah kebiasaan Ayu untuk baca itu terus ada sampai sekarang? eh Masih, Dek. Hmm. Meskipun sudah nggak bisa naik naik lagi ya. Ayu memang masih untuk hari-hari tertentu di depan pintu ruangan Ayu tulis itu semua kebutuhan misalnya yang terkait dengan administrasi, tanda tangan dan bimbingan eh, ke ketua jurusan seperti itu kan. Harap melalui admin, tidak boleh langsung masuk ruangan. Hari ini adalah hari membaca saya. Oh, iya, 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 iya. Ya, saya betul-betul mungkin seminggu itu butuh waktu 2 hari untuk diri saya. Saya tidak mau meskipun saya di jabatan tambahan, kemudian eh, diri saya terpedaya seperti itu ya, hanya tanda tangan, baca kebutuhan orang kayak gitu kan. Sementara saya tidak memproduksi apa-apa terkait dengan pengembangan diri Ayu ya, silly sekali itu. Jadi ya Ayo, ayo tempel itu. Ayo tunggu saja respon orang. Tapi ayo berharap itu jadi pembelajaran mahasiswa juga bahwa
Kita harus punya waktu untuk diri kita dalam hal yang positif. Ya, Today is my reading day. ya. Me time yuk kalau anak sekarang bilang. Tapi, tapi me time itu lebih cenderung ke ini, ke hura-huranya. Ya, ya, Me time-nya untuk reading ya, day tadi. ya. Jadi yang Ayu lakukan sampai sekarang masih tetap membaca dan itu ada waktu khusus, itu lebih ke cara Ayu untuk terus mengimprovisasi diri ya Yu ya, mengimprove diri Ayu untuk jadi Ya. lebih baik, lebih baik. Apapun ya, apapun bentuk bukunya itu akan mengajari kita cara berbahasa ya. Ini Ayu baru lagi beli buku-buku ya. Mau kasih giveaway yuk? Hah? Oh, buat giveaway itu boleh. Boleh. Gimana? Boleh. Mau. Nanti kalau giveaway kita tawarin pasti banyak yang mau yuk. Gitu ya. Boleh, boleh, boleh. Kapan waktunya ya? Diatur ya Ayu Ya, ya. iya. Ayu ini terakhir yuk dari banyak percakapan kita tadi yang menarik, yang banyak menginspirasi. Satu pesan terakhir untuk adik-adik kita apa yuk kira-kira yuk? Baik, jangan sampai ini hanya didengar oleh mahasiswa Ayu yang di Unila ya. Ya, Ayu juga didengar oleh adik-adik Ayu di Unsri. Ketahuilah bahwa eh, tidak dengan tujuan menyombongkan diri ya, tapi Ayu lebih bertujuan untuk membangkitkan semangat adik-adik semua bahwa Ayu ini lahir di Palembang, menjalani semua pendidikan dasar, menengah, pertama dan atas, bahkan perguruan tinggi S1 Ayu di Palembang. Tapi Ayu tidak mau hanya sekedar selesai menjadi sarjana di Palembang seperti itu ya. Sosok-sosok guru kita di Unsri itu sampai hari ini tidak pernah mati ya. Eh, Meskipun setelah itu ada guru-guru baru di UGM yang juga sangat mewarnai perjalanan hidup Ayu, bahwa di profesor akuntansi pertama di Unila itu sebagai alumni Unsri. Ayu juga bukan orang yang pernah ke luar negeri pada masa pertumbuhan, tapi mimpi Ayu itu jauh lebih dari itu. Nah, adik-adik pun tidak perlu malu ya menjadi alumni Unsri suatu saat nanti. Kalian harus menegakkan, membusungkan dada kalian bahwa saya alumni Unsri seperti itu. Pendahulu saya itu orang-orang yang cukup berhasil, ya. Maka saya tidak boleh kalah dari mereka. Saya harus bangga menjadi alumni Unsri. Teruslah belajar karena masa kalian ini adalah masa yang paling baik untuk belajar ya. S1 itu sangat mempengaruhi kemana langkah kalian setelah ini ya. Kalian sudah dibukakan pintu oleh pendahulu kalian ya. Beda dengan kami. Kami waktu itu masih mencari sendiri ya. Sampai akhirnya orang tahu bahwa alumni Unsri itu seperti ini. Nah, kalian harus menjadi lebih baik dari kami ya, bahwa yang kalian lihat hari ini adalah proses yang kami mulai dari S1 Akuntansi Unsri. Selamat berkarya ya, selamat belajar. Mudah-mudahan kalian bisa membawa baik nama alma mater kita. Ya, Ayi. ya Ayu. Ayu, Ayu masih ada yang mau disampaikan lagi yuk? Eh, itu saja sih. Mudah-mudahan Ayu ingin sekali memang suatu saat alumni ini betul-betul terlihat kompaknya itu tidak hanya karena ada reuni sehari, tapi ada misi jangka panjang. Misal, oke, tahun ini kita berencana kemana seperti itu ya, Ah, ya. sama-sama. Ayo kita Yuk, nabung sama-sama. ikut yuk. Ikut, Ayo juga mau ikut. Ayo. Ya, Kayaknya banyak hal yang mau asal ada arrangernya. Nah, oh iya arrangernya iya iya. Betul harus betul. dari Unsri, harus Heeh. di Unsri. Iya iya. Eh, Jadi Pokok. kita berdoa sama-sama yuk biar COVID ini segera berakhir, biar kita bisa jalan-jalan ya yuk. Amin. Jadi kita rute aja. Oh, Iya. nanti akhir tahun ke Doha ada Sinta seperti Oh iya itu. benar benar benar. Benar benar Ayu. Ayu senang sekali kita bisa ngobrol. Saya juga banyak belajar dari Ayu untuk adik-adik semua.
dari percakapan kami tadi banyak banget yang bisa kita simpulkan bahwa mimpi itu yang pertama kali adalah mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Jadi jalani saja hidup ini dengan yang terbaik. Jadi kalau kita berbuat yang terbaik untuk diri kita, terus mengimprovisasi diri dengan banyak membaca, dengan banyak mengemukakan ide, itu insya Allah pintu terbuka lebih luas untuk mendapatkan banyak peluang-peluang ya Yuk ya. Ya, Betul ya Yuk ya. ya. Yuk Sari, salam buat keluarga, semoga sehat selalu. Sampai Amin. ketemu lain waktu, Ayu. Amin. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Akhirul Ya. kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ayi. Ayu.